Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Yayasan Lutful Ulum dan Madrasah Aliyah NU Lutful Ulum mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang punya otoritas ilmu, khususnya di bidang agama. Dan orang yang ahlul ilmu itu menggunakan ilmunya memang untuk berzikir, mengingat, mendekatkan diri dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang-orang yang punya ilmu yang digunakan untuk berzikir, untuk mengingat, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu semua wahai manusia tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Para pemirsa yang berbahagia, dalam tradisi Islam Nusantara dikenal apa yang namanya kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, baik ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama modern. Di pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga pendidikan, banyak sekali kitab kuning yang diajarkan. Ada yang namanya takrib di bidang fikih, ada yang namanya jurumiyah, imriti, alfiyah di bidang nahwu, ada yang namanya aqidatul awam di bidang tauhid, ada yang namanya bidayatul hidayah, minhajul abidin, sampai ke ihya ulumuddin di bidang akhlak dan tasawuf. Kitab kuning ini adalah produk pemikiran dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka bertanya kepada ahlu dzikri berarti bertanya kepada ulama-ulama yang sudah dikenal ilmunya, mendalam ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan menggunakan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita belajar kitab kuning, kitab yang ditulis oleh para ulama, berarti kita menimba ilmu dari para ulama. Kita belajar ilmu dari para ulama, kita bertanya kepada para ulama, dan ulama itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dengan kedalaman ilmu, dengan kedalaman amal, dan kedalaman spiritual karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kitab kuning sebagaimana tradisi yang ada di pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga pendidikan keislaman adalah mutiara pengetahuan yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Karena ilmu para ulama itulah yang menerangi langkah kita. Ilmu para ulama itulah yang menunjukkan kita mana yang baik dan mana yang benar. Ada yang kemudian bertanya, apakah kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita tidak mencari ilmu langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara para ulama? Perlu kami sampaikan di sini bahwa mempelajari kitab kuning, baik itu fikih, tasawuf, tauhid, nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain, adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu para ulama. Jadi mempelajari kitab kuning adalah sama dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jika orang tidak punya pengetahuan yang memadai, kemudian belajar langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia masuk kategori dhollun wa mudhillun, orang yang sesat dan menyesatkan orang. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa berbicara, yang berbicara adalah orang. Dan hanya orang yang punya ilmu yang memadai di bidang Al-Quran dan Sunnah yang mampu membaca, memahami, dan mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengikuti ulama lebih menyelamatkan kita
mempelajari kitab kuning lebih menyelamatkan kita daripada kita langsung mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang dikenal dengan terminologi istihad. Di satu sisi kita tidak punya kemampuan bahasa Arab yang baik, kita tidak punya kemampuan ilmu tafsir yang baik, kita tidak punya kemampuan ilmu hadis yang baik, kita tidak punya kemampuan ilmu balaghah yang baik, kita tidak punya kemampuan ilmu nahwu sharaf yang baik, yang menjadi syarat bagi seorang mustahid yang mampu menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Para pemirsa yang berbahagia, kitab kuning sebagaimana produk pemikiran para ulama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis adalah gudang pengetahuan yang harus kita kaji, yang harus kita amalkan, yang harus kita kembangkan, karena kitab kuning inilah yang menjadi roadmap, menjadi pintu jalan, menjadi peta jalan bagi kita untuk meraih kejayaan di masa yang akan datang. Kita tetap menghargai Al-Quran dan hadis, dan kita tetap menghargai tafsir dan hadis, karena dengan belajar kitab kuning, dengan belajar langsung dari Al-Quran dan hadis yang dilandasi dengan pandangan para ulama, maka pemikiran kita lebih baik, lebih selamat, tidak melenceng kepada pemikiran-pemikiran yang jauh dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Inilah esensi dari Islam Nusantara, Islam yang menghargai khazanah pemikiran para ulama, karena ulama itulah yang harus kita akui punya ilmu yang memadai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama. Supaya apa? Supaya pemikiran dari kita tidak melenceng, tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap selalu belajar kitab kuning, hargai karya para ulama, dan kita mantapkan pengetahuan kitab kuning kita dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena dengan mempelajari kitab kuning, kita sudah punya patokan, sudah punya kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan sampai kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa kita memahami bagaimana para ulama memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para ulama itu ada di dalam kitab-kitab kuning yang biasa dikaji di pesantren, di madrasah, di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Semoga kita semua senantiasa menghargai, mengamalkan petunjuk para ulama, karena petunjuk para ulama itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.